ibadah pada minggu ini. Adik-adik, waktu 2 hari yang lalu kita sama-sama merayakan Natal ya. Bagaimana perayaan Natal di rumah adik-adik? Ya, walaupun kita nggak bisa merayakan Natal di gereja, tapi kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa merayakan Natal bersama keluarga. Di kesempatan ini, Kak Sila bersama Kakak Layan semua mengucapkan Selamat Natal kepada adik-adik semua bersama keluarga. Kiranya Natal membawa damai dalam kehidupan kita bersama. Nah, karena kita masih suasana Natal, kita akan ibadah dengan memuji lagu-lagu Natal. Kita mau siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Jadi kita mau sikap doa, kita memuji Tuhan, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Adik-adik kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami bersama-sama untuk beribadah kembali. Kami mengucap syukur Engkau sudah lahir bagi kami, dan kami sudah memperingati Natal di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin dari awal hingga akhir. Pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Ampuni salah dosa kami. Tuhan layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita kemarin habis merayakan Natal, kita tahu Tuhan Yesus lahir di mana? Ya, di kota Bethlehem. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kita memujikan Tuhan, kandang domba itu rumahnya. Kandang domba tentu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun ingin ke Bethlehem supaya
Yesus lahir di kandang domba dan palungan itu tempat tidurnya, tetapi di surga sana para malaikat memuji Tuhan. Ya, kita memujikan Tuhan kita surga. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Ya, adik-adik sudah menemukan Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, kita tadi sudah membaca Mazmur. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk manis. Ya, kita mau memuji satu pujian Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis, jadi
hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Eva. Yap, Kak Eva mau ngucapin dulu selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Oke, adik-adik, hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kedengaran suaranya, sudah siap? Oke, kalau gitu sebelum memulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa dulu. Oke? 1, lipat tanganmu. 2, tutup matamu. 3, tundukkan kepala. Ikutin Kak Eva berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Kami mohon berikan kami Roh Kudus supaya kami bisa memahami dan mengerti serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang siapin Alkitabnya. Yang sudah bisa baca sendiri boleh buka. Yang belum bisa minta tolong orang tua atau kakak ya. Kita baca hari ini dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius. Matius 2 ayat yang 19 hingga ayatnya yang ke-23. Coba ada yang buka dulu. Matius 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Oke, Kakak tunggu. Sudah? Udah ya? Mari kita baca bersama-sama. Matius 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23, demikian bunyinya. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, oke adik-adik. Kita coba bayangkan pembacaan firman tadi itu seperti ini ya, kira-kira. Pada suatu hari Maria dan Yusuf sedang beristirahat. Nah, kemudian Maria
terdiam dan dia dalam hati bilang gini, aku kok rindu ya pulang ke daerah asalku di Israel, karena sudah lama sekali aku dan suamiku dan anakku tinggal di Mesir. Kemudian Yusuf melihat kok istrinya terdiam. Yusuf tanya, Maria, kenapa kamu diam? Dia bilang, tidak, aku cuma rindu pada tanah kelahiranku di Israel. Yusuf bilang, ya sudahlah, istirahat. Nah, pada saat tertidur itu malaikat Tuhan datang ke mimpinya Yusuf. Malaikat Tuhan bilang, Yusuf, di Israel dulu Herodes yang memerintah, yang mau membunuh Yesus sudah mati. Jadi ambillah Yesus anakmu dan istrimu Maria, pulanglah ke Israel. Kemudian Yusuf terbangun tiba-tiba, dapat mimpi. Yusuf bangun istrinya, Maria, Maria. Maria bangun, kenapa? Aku dapat mimpi. Mimpi apa? Kata malaikat Tuhan, Herodes yang dulu mau membunuh Yesus sudah mati. Ayo kita kembali ke Israel. Wah, Maria senang sekali karena akan kembali ke Israel. Ya, ayo kita kembali ke sana. Kemudian berangkatlah mereka ke sana. Tapi Yusuf mendengar bahwa yang menggantikan Herodes adalah Arkelaus. Siapa itu Arkelaus? Arkelaus adalah anaknya Herodes. Jadi Yusuf takut jangan-jangan nanti Arkelaus sama seperti Herodes mau membunuh Yesus. Jadi akhirnya mereka diberikan petunjuk oleh Tuhan bahwa pergilah ke daerah Galilea. Dan mereka tinggal di daerah yang namanya dekat Galilea, namanya Nazaret. Itulah yang tempat Yesus tumbuh dan besar di sana. Nah, begitulah kira-kira ceritanya adik-adik. Nah, dari ceritanya Kak Alfa itu, aku mau tanya dulu nih. Yesus itu punya ayah dan ibu namanya siapa? Ayahnya namanya Yusuf, ibunya namanya Maria. Ya. Yesus itu lahirnya di mana? Ya, di Bethlehem. Jadi kenapa sih Yesus bisa lahir di Bethlehem? Ternyata Maria dan Yusuf ini mereka adalah keturunan Daud, dan pada saat Maria sedang hamil bayi Yesus itu ada pencacahan jiwa atau sensus penduduk, jadi mereka harus pergi ke Bethlehem itu. Mereka pergi ke Bethlehem, ternyata penuh semuanya penginapannya, ada tersisa kandang domba. Makanya Tuhan Yesus lahir di kandang domba itu, ya adik-adik, di daerah Bethlehem itu. Bethlehem itu kekuasaannya Herodes karena itu di daerah Yudea. Nah, orang Majus datang karena mereka tahu bahwa Mesias telah lahir. Mereka tanya kepada Herodes itu. Herodes bilang, yaudah kalian pergi, nanti setelah kalian bertemu Mesias kembali kepadaku, aku ingin menyembah dia juga. Mereka orang Majus kemudian pergi kepada bayi Yesus dan mereka menyembah Yesus. Mereka senang karena bisa ketemu dengan Mesias. Tapi Tuhan Allah memberitahu mereka jangan kembali kepada Herodes, pergilah lewat jalan lain. Nah, akhirnya Herodes tahu bahwa orang Majus ini sudah pergi ketemu dengan Mesias itu, tapi mereka tidak kembali kepadaku. Herodes takut kalau nanti Mesias itu akan menggantikan dia sebagai raja, akan lebih berkuasa, sehingga Herodes menyuruh membunuh semua anak laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun supaya kemungkinan Mesias itu hidup tidak ada gitu, mati semua, meninggal semua, dibunuh semua. Nah, tapi Tuhan Allah memberitahukan kepada Yusuf dan Maria, larilah, pergi dari Bethlehem itu. Makanya mereka pergi ke Israel untuk menyelamatkan diri supaya bayi Yesus tidak terbunuh. Nah, singkat cerita mereka tinggal di Israel, dan pada pembacaan kita yang tadi akhirnya mereka kembali ke Nazaret, seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau ada lihat di peta tadi ya, mereka
datang ke Bethlehem untuk pencacahan jiwa atau sensus penduduk. Yesus lahir di Bethlehem, tapi karena mau dibunuh, mereka lari ke Mesir dan akhirnya mereka kembali ke Nazaret. Nah, itu Yesus disebut sebagai orang Nazaret, Mesias berasal dari Nazaret. Nah, dari cerita itu adik-adik bisa kita simpulkan begini. Kita lihat yang pertama bahwa Maria dan Yusuf adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Mereka nurut semua perintah Tuhan. Tuhan nyuruh mereka lari ke Mesir supaya jangan dibunuh, mereka nurut dan mereka pun selamat ya. Akhirnya Tuhan suruh kembali ke Nazaret, mereka pun kembali dan di Nazaret itu terjadi banyak sekali hal-hal dahsyat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri tidak melupakan daerah asalnya ya, daerah asalnya, dan dia tahu bahwa itulah daerah asalnya di Israel ya. Dan untuk itu, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh Yusuf dan Maria, kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita ya, adik-adik. Adik-adik mungkin saja lahirnya di Surabaya, tapi mungkin mamanya orang Batak atau papanya orang Ambon misalnya ya, tapi lahirnya di Surabaya. Atau mungkin adik-adik mamanya orang Manado, papanya orang Kupang misalnya, adik-adik tapi lahirnya di Surabaya. Nah, meskipun lahirnya di Surabaya, tapi adik-adik tidak boleh melupakan identitas kalian, bahwa keluarga saya, mama saya berasal dari sini, papa saya berasal dari sini. Adik-adik harus tetap bangga bahwa adik juga punya identitas ya. Meskipun saya lahir di Surabaya, tapi saya senang dan saya bangga bahwa saya juga punya keluarga di daerah Medan atau di Ambon. Harus bangga dan harus bersyukur ya, tidak melupakan identitas. Kemudian adik-adik harus bersyukur sekarang adik-adik lahir dengan mama, dengan papa seperti ini. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Adik-adik harus seperti Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, mereka selalu nurut apa yang Tuhan Allah bilang. Itu pun adik-adik ketika sudah ditempatkan dalam keluarga, adik-adik mama, papa, adik, kakak, oma, opa, keluarga besar, adik-adik harus bersyukur karena adik yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan suatu rencana yang baik, suatu rencana yang indah untuk masa depan adik-adik menjadi orang yang luar biasa ya, seperti itu. Jadi ingat kata-kata yang apa? Yang pertama tadi, kita harus bersyukur dengan orang tua kita, keluarga besar kita. Yang kedua, kita tidak melupakan identitas kita ya. Kemudian yang terakhir, tadi yang ketiga apa? Kita harus nurut sama rencana Tuhan karena kita percaya apa yang sudah Tuhan berikan pada kita itu yang terbaik, dan kita suatu hari pasti akan menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses, yang punya masa depan yang luar biasa. Amin. Amin. Oke. Baik. Adik-adik, hari ini sudah selesai pembahasan firman kita. Semoga adik mengerti. Mari kita berdoa supaya kita minta Tuhan menuntun kita dalam melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. 1, lipat tanganmu. 2, tutup matamu. 3, tundukkan kepala. Indonesia, aku berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mensyukuri mama, papa, adik, kakak, keluarga besar kami. Kami mau bersyukur atas identitas kami, dari mana kami berasal. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu nurut akan apa yang papa mama sampaikan, karena papa dan mama adalah wakil Tuhan di dunia ini.
Tolong kami Tuhan, supaya kami mau selalu percaya bahwa di keluarga tempat Tuhan membuat kami hidup, akan suatu hari kami akan menjadi anak yang sukses. Dari mana tempat kami berasal, dari mana keluarga kami berasal, suatu hari kami yakin Tuhan akan membuat rencana yang indah dan masa depan yang baik untuk kami. Kami berdoa untuk mama, papa kami. Kami berdoa juga untuk adik, kakak, oma, opa, keluarga besar kami semuanya. Tuhan berkati, Tuhan jagai selalu. Berkati juga Tuhan kakak-kakak layan yang sudah mengajar. Berikannya selalu semangat, berkati mereka selalu. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Lalu dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh kakak-kakak kita. Firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak, kesimpulannya apa? Bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal ya di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Termasuk Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia, lahir bagi kita, mati dan bangkit, itu juga adalah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Siapapun yang menghalangi tidak bisa ya. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia rela turun ke dunia bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kasih undang adik berdiri. Kita memuji Tuhan. Dia lahir Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami boleh mensyukuri walaupun kondisi saat ini kami di dalam pandemi, tapi kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Natal membawa damai di dalam kehidupan kami, di dalam menghadapi segala
pergumulan kehidupan kami, baik di sekolah, di dalam kesehatan, di dalam segala hal yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan meninggalkan ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memimpin menyertai kami 1 minggu ke depan di dalam segala hal yang kami lakukan. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.